Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat Class Notebook. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, Class Notebook adalah salah satu aplikasi gratis yang terdapat dalam Office 365. Seperti yang teman-teman lihat di sini, Office 365 memiliki banyak variasi aplikasi, bukan hanya Word, Excel, serta PowerPoint yang sudah biasa kita gunakan, tapi saat ini Office 365 memiliki banyak sekali aplikasi powerful yang dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti halnya Class Notebook. Untuk dapat membuat Class Notebook, teman-teman harus masuk ke homepage dari Office 365, yaitu www.office.com. Setelah itu, teman-teman akan lihat icon Class Notebook seperti ini. Let's make our first Class Notebook by clicking this button. Selanjutnya, teman-teman akan terhubung pada homepage dari Class Notebook seperti yang dapat kita lihat di sini. Welcome to the OneNote Class Notebook. Pada dasarnya, OneNote dan Class Notebook itu sama. Class Notebook merupakan gabungan yang kompleks dari OneNote. Jadi, teman-teman yang sudah sangat familiar dengan OneNote akan lebih mudah menggunakan Class Notebook. Di halaman ini tersedia 4 menu utama: Create the Class Notebook. Button ini digunakan untuk membuat Class Notebook yang baru. Add or remove student. Jika teman-teman sudah memiliki Class Notebook, button ini dapat digunakan untuk mengubah, menambahkan, dan juga mengeluarkan siswa pada Class Notebook yang sudah teman-teman buat. Adapun button ketiga adalah Add or remove teacher. Ini jika teman-teman ingin melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain atau menghapus kolaborasi yang sudah pernah teman-teman implementasikan. Adapun menu yang keempat adalah Manage Notebook. Pada video saya yang lain, saya akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan menu ini untuk memanage atau mengatur Class Notebook yang telah kita buat. Baik, mari kita buat Class Notebook menggunakan menu Create a Class Notebook. Seperti yang teman-teman lihat di sini, terdapat 7 langkah yang akan kita lalui untuk membuat suatu Class Notebook. Langkah pertama adalah Add Notebook Name. Pada langkah ini, teman-teman harus menuliskan nama Class Notebook yang akan teman-teman buat. Selanjutnya, klik button Next. Kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah Notebook Overview. Pada bagian ini adalah informasi penting terkait Class Notebook itu sendiri, sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya. Collaboration Space, Content Library, and Student Notebooks merupakan main areas dari Class Notebook itu sendiri. Setelah teman-teman eksplorasi, teman-teman dapat mengklik button Next untuk masuk ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini, Add Another Teacher. Pada langkah ini, teman-teman dapat men-skip atau tidak mengisi. Jika teman-teman mau mengkolaborasikan Class Notebook ini, teman-teman dapat menuliskan nama email dari rekan guru yang akan teman-teman undang sebagai kolaboran atau sebagai kolega di Class Notebook ini. Saya kosongkan. Berikutnya, Next. Pada langkah keempat adalah Add Student Names. Ini yang paling penting. Teman-teman sebetulnya dapat melalui fase ini jika memang belum ada student yang akan di-invite. Ini saya sudah meng-invite 2 siswa saya. Teman-teman bisa meng-invite tergantung pada jumlah siswa yang teman-teman miliki. Berikutnya, Next, masuk ke langkah kelima, Design Private Spaces. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, pada langkah ini, guru dapat men-setting jenis section yang nanti akan dimiliki oleh siswa atau jenis student notebooks atau folder yang sifatnya private untuk siswa. Di sini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah sifatnya option dan sangat bisa diedit atau editable. Jika teman-teman tidak membutuhkan handout sebagai salah satu folder yang akan dimiliki siswa, kita bisa mendelete, remove jenis section ini. Jika Class Note dirasa tidak, juga kita bisa remove. Homework mungkin dibutuhkan, kita bisa biarkan saja. Quizzes, yes. Pada bagian ini teman-teman juga bisa menambahkan jenis folder lain dengan mengklik Add Section. Sebagai contoh, saya akan membuat folder project untuk siswa. Jadi, siswa saya nantinya akan memiliki 3 jenis section atau 3 jenis folder pada private spaces-nya. Berikutnya, Next, masuk ke langkah ke-6. Langkah ke-6 ini adalah Preview. Jadi, sebelum kita memfinalisasi atau menyelesaikan create a class notebook kita bisa mengecek kembali
tampilan dari kelas notebook yang kita buat. Di sini ada dua tampilan, ada Teacher's Notebook. Ini adalah tampilan yang akan muncul di kelas notebook teman-teman guru, yaitu Collaboration Space, Content Library, dan dua folder siswa. Adapun siswa nanti akan memiliki kelas notebook dengan tampilan seperti ini. Yang membedakan adalah private atau student notebooks, karena siswa hanya akan dapat mengakses foldernya sendiri tanpa bisa mengakses folder temannya. Jika sudah cukup, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu create. Tidak usah khawatir, dengan mengklik button create bukan berarti kita tidak bisa memodifikasi kelas notebook yang kita punya. Masih ingat bahwa dalam kelas notebook ada pusat pengaturan atau manage notebooks. Kita bisa melakukan perubahan atau memodifikasi kelas notebook dengan menggunakan menu utama tersebut. Baik, selanjutnya create. Setting up OneNote Class Notebook, it takes time. Ini sangat tergantung pada kualitas jaringan yang kita miliki. Ini dia final step dari create a class notebook yang kita punya. Your notebook Biology HS is ready for you. Perlu diperhatikan di sini terdapat dua option, open in OneNote or open in OneNote online. Perbedaannya adalah jika teman-teman sudah menginstal aplikasi OneNote di device teman-teman bisa memilih link ini untuk membuka kelas notebook yang baru saja dibuat. Tapi jika belum mendownload, teman-teman bisa menggunakan button ini. Aplikasi ini dapat di-download di banyak jenis operating system. Adapun jika tidak mau mendownload apps versionnya, teman-teman bisa menggunakan link ini untuk membukanya di OneNote online. Dengan mengklik link ini, kita akan kembali dihubungkan ke portal Office 365. Inilah tampilan kelas notebook pertama yang kita buat. Halaman pertama yang muncul adalah welcome page. Teman-teman akan lihat di halaman welcome page, ini adalah sistem default dari kelas notebook. Teman-teman akan disajikan informasi awal mengenai kelas notebook itu sendiri, mengenai apa itu student notebooks, content library, dan informasi-informasi lain, seperti yang dapat kita akses melalui page-page pada welcome page. Sebagaimana main areas dari kelas notebook, kita akan menemukan collaboration space di sini, yang tentunya masih sistem default dari kelas notebook. Di sini juga ada informasi bagaimana kita menggunakan collaboration space itu sendiri. Section yang kedua ada section content library. Tampilannya masih default. Bagaimana kita menggunakan content library, informasinya akan kembali tersajikan pada halaman ini. Adapun section yang lain ini merupakan student notebooks. Karena pada kesempatan kali ini saya menginvite dua account siswa, maka sebagai guru saya hanya memiliki dua folder siswa yang saya invite pada pembuatan kelas notebook ini. Selamat teman-teman semua, kita telah berhasil membuat kelas notebook pertama kita. Pada video saya selanjutnya, kita akan mengeksplorasi semua utilitas yang terdapat pada kelas notebook. Bagaimana kita memodifikasi welcome page, kemudian bagaimana kita bekerja efektif atau berinteraksi dua arah dengan siswa di collaboration space, bekerja di content library, serta memaksimalkan folder-folder siswa sebagai bagian dari e-portfolio siswa. See you on the next class notebook exploration. Thank you.